perkenalkan, nama aku Dona Rifana. Sekarang kita baru ada di PT Mitau. Sekarang kita bakal wawancara terkait teknologi informasi komunikasi yang ada di PT Mitau. Dan sekarang aku bersama narasumber aku. Mungkin boleh kenalin Kak namanya sama posisinya di sini sebagai apa? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Rasyad. Aku salah satu senior financial konsultan yang ada di PT Mitau ini. Dan aku kebetulan di sini sebagai salah satu pegawai karyawan aja. Mungkin dari teman-teman kan nggak tahu ya Kak, PT Mitau itu apa? Mungkin boleh dijelasin PT Mitau itu PT apa yang bergerak di mana gitu? Oh iya, jadi PT Mitau ya, PT Mitau sendiri itu adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang PBK atau pialang berjangka komoditi, di mana di sini pialang ini suatu tempat untuk masyarakat bisa menyalurkan pengembangan dana alternatif yang dilakukan melalui media digital. Nah, digitalnya produknya apa? Produk kita ada komoditas itu tadi. Komoditasnya apa? Itu banyak banget gitu. Salah satunya ada di emas, kemudian ada di perak, kemudian ada di oil. Nah, kurang lebihnya seperti itu kita PBK di PT Mitau. Oke, mungkin boleh langsung ke pertanyaannya yang pertama aja ya Kak. Silakan. Pertanyaan pertama, bisa dijelaskan peran divisi teknologi informasi dan komunikasi di PT Mitau? Oke, mungkin terkait tentang divisi ya, divisi teknologi yang ada di PT Mitau itu sebenarnya fungsinya memang pada umumnya mereka adalah divisi yang mengelola bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada klien kita. Dengan harapan ada komunikasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara penuh atau secara baik dan benar. Kenapa kok kita ada divisi ini? Karena divisi ini memang sangat punya peran penting. Terlebih kita di dunia digital seperti ini, mungkin kan banyak banget kan ya yang pengen tahu sesuatu itu melalui sosial media atau melalui suatu hal yang sifatnya literasi digital, itu kan penting banget ya. Jadi kita harapannya dari divisi ini ada bisa untuk menyalurkan, mengkomunikasikan antara perusahaan kemudian ke masyarakat luas maupun ke klien, termasuk juga nggak cuma keluar tapi juga ke dalam, ke internal seperti ini. Untuk pertanyaan kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sistem TIK di perusahaan? Oke, untuk tantangan pengelolaan TIK ya, pengelolaan sampai saat ini sih kita masih banyaknya lebih ke pengembangan ya, jadinya masih banyak evaluasi-evaluasi yang kita lakukan terkait tentang teknologi digital. Kenapa kok masih banyak tantangan? Karena memang kalau misalkan digital ini kan sesuatu hal yang sifatnya masih berkembang, baik itu di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan. Kami saat ini masih melakukan tahap evaluasi, kemudian menilai lagi apakah teknologi ini tuh masih bisa relevan untuk kita gunakan, ataupun teknologi ini masih bisa kita gunakan untuk bidang yang kita lakukan. Terlebih digitalisasi ini kebetulan kan memang selalu bergerak ya kan, selalu dinamis, selalu berkembang, makanya kita perlu juga penyesuaian di situ. Nah, dari beberapa itu pun kita juga masih masih pengen merancang lagi, meramu lagi apa sih teknologi digital yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan, mengefisienkan dan efektifkan kerja kita, terutama untuk dari PT Mitau sendiri untuk keluar ataupun dari PT Mitau untuk ke dalamnya sendiri gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sih kontribusi TIK terhadap operasional dan efisiensi kerja di PT Mitau? Oke, untuk perannya ya atau seefisien apa? Sebenarnya digital ini sangat mengefisienkan. Bahkan kita kebanyakan dari 80% kinerja kita ataupun performa dari klien, bukan klien, dari internal, dari pegawai sendiri, kebanyakan memang dari digital. Kenapa kok digital lagi? Ya karena memang kita basicnya memang digital ya, semuanya digital. Bahkan kita untuk melakukan sebuah transaksi, kemudian kita jual beli, karena kita PBK itu tadi berdagang. Kita yang mendagangkan itu adalah komoditi, dan itu komoditinya kita harus menyalurkan produk dari bursa internasional, makanya kita juga perlu nih teknologi digital untuk menyalurkan itu tadi. Nah, teknologi digital ini perannya sangat mengefisienkan. Kenapa kalau bisa kita sebut efisien lagi? Kenapa kalau misalkan kita jual emas nih, ketika kita jual fisik, apakah ruangan ini cukup untuk menjual emas yang sebanyak itu? Kayak gitu. Atau mainnya, teknologinya, atau silver. Terlebih nanti biaya gudang, operasional untuk mengangkut ke sana kemari. Padahal kalau kita pakai digital, itu udah disimpel tuh pakai HP aja. Enak kan kalau pakai HP. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu susah-susah untuk mengelola barang-barang yang terlihat secara fisik.
Nah, kurang lebihnya seperti itu kalau secara gambaran di PT Mitau. Untuk selanjutnya, sistem teknologi apa saja sih yang digunain dalam menunjang operasional harian perusahaan? Kalau yang untuk sistem operasional yang menunjang itu kita mulai dari mungkin media promosi ya, di komunikasi ya. Kita mulainya pertama mungkin melalui sosial media, Instagram, kemudian ada sosial media TikTok, ada juga kita melakukan komunikasi melalui yang intens itu WhatsApp. Kita juga ada menggunakan untuk pengumpulan data menggunakan email ataupun drive yang bisa kita kelola di situ, baik itu untuk internal lagi ataupun untuk ke eksternal. Kalau untuk eksternal kita memang kebanyakan untuk melakukan komunikasi, kita melakukan komunikasi penyampaian informasi, edukasi, sosialisasi melalui sosial media. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen lihat juga di mana kita untuk berkomunikasi, teman-teman bisa cek aja di IG-nya Mitau Yogyakarta. Di situ ada bahwa kita selalu memberikan edukasi ataupun mungkin sosialisasi terkait PBK itu sendiri, produk-produk yang kita jual, kemudian informasi apa yang kita peroleh dari pasar internasional, kita sampaikan ke masyarakat. Gimana cara menyampaikannya, apakah kata-kata bahasa ini sudah tepat atau belum, itu sudah kita kaji dan sudah kita sampaikan secara lebih padat. Ibarat buku satu penuh itu udah kita rangkum dalam satu slide atau 2 slide seperti itu. Biar lebih mudah dipahami mungkin ya Kak? Betul, lebih tepat sasaran lah ya kan kalau Iya. untuk secara bahasa ya, kayak gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana PT Mitau menjaga keamanan data internal dan data klien? Oke, untuk menjaga data internal dan data kliennya, sementara sih kita masih menggunakan security cyber ya. Jadi security cyber ini yang dikelola oleh pusat. Jadi kalau misalkan dikatakan di cabang sendiri memang bukan yang mengelola, tapi cabang hanya ibaratnya terima jadi untuk pengelolaan, mengakses saja. Nah, tapi untuk selain itu mungkin dari dalam sendiri kita mengelolaannya menggunakan drive itu tadi yang kita gunakan. Kita juga drive itu kan juga ada ini kan, ada aksesnya kan. Iya. Bagaimana cara untuk mengelolanya? Siapa yang bisa dibagi dan biasa mengelola atau mungkin dia dibagi bisa mengedit dan lain sebagainya atau melihat. Itu salah satunya. Cuma untuk secara apa ya? Secara yang benar-benar apa ya? Safety banget. Kita tuh masih dalam tahap evaluasi lagi sih. Karena data-data kebanyakan memang online, digital, sudah semua digital. Cuma kita juga masih membackup dengan manual. Kenapa? Karena kita masih mengantisipasi hal-hal yang mungkin apa ya, masih dalam tahap pengembangan ini kan masih apa ya, kita masih meraba-raba apakah ini itu aman kalau misalkan kita semuanya di digital. Jadi ibaratnya kamu punya cadangan data di offline-nya. Karena offline kan kelihatan ya di sini ya. Nggak mungkin orang mau nyuri data gitu. Ngapain mencuri data yang pakai kertas bawa kemana-mana kan kayak mau jualan rosokan aja gitu kan. Makanya salah satunya kita menggunakan itu kalau misalkan untuk pembackup-nya dari security cyber itu tadi. Begitu. Oke, untuk selanjutnya, apakah PT Mitau sudah menggunakan cloud computing? Jika iya, apa keuntungannya? Oke, untuk cloud computing sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi masih ke sekedar aplikasi ya, aplikasinya Drive itu tadi atau pakai Gmail yang masih mungkin terjangkau untuk internal kami, mungkin itu yang masih familiar. Jadi kalau misalkan memang kita pakai cloud computing yang sifatnya apa ya, database yang besar itu memang belum. Cuma kita juga ada pakai website yang di situ websitenya digunakan untuk menyimpan beberapa file-file klien. Contoh mungkin data-data klien yang sifatnya mungkin seperti nomor rekening, kemudian bank, kemudian KTP dan lain sebagainya. Itu udah pakai di situ. Sebenarnya kita mau pengembangan ke ISO 9000 ataupun mungkin ISO 2400 yang bisa menyimpan data secara lebih komprehensif dan lebih aman. Cuma memang masih itu tadi masih kita coba evaluasi apakah ini sesuai, apakah ini baik, apakah ini memang apa ya saat ini tepat nggak kita gunakan. Ibaratnya kita mau maku pakai pukul kan kecil, bukan pakai bulldozer. Nah itu loh, efisiennya di situ kita harus cari. Kurang lebihnya seperti itu sih analog. Oke, untuk selanjutnya, apa langkah strategi PT Mitau dalam menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0? Kita sebenarnya kalau untuk menghadapi lebih ke pengembangan teknologinya melalui teknologi informasi yang masih kita kembangkan ya. Contohnya kita ada aplikasi yang kita gunakan adalah MetaTab 4 yang ada di Play Store, itu udah pasti kita gunakan. Yang pertama itu, yang kedua kita juga pakai tools AI yang kita gunakan untuk menjadi unique selling kita PT Mitau dibandingkan dengan mungkin
mungkin PT-PT yang lain sejenis dengan kami, itu salah satu aplikasi yang kita kembangkan untuk bisa menunjang klien atau nasabah. Termasuk untuk kita sendiri dalam internal untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, konsultan ini mendapatkan suatu pertimbangan itu melalui apa? Ternyata pakai tools AI, karena AI ini membantu sekali. Terlebih saat ini kan AI masih banyak kan ya yang gunain. Banyak banget orang-orang yang tertarik dengan AI. Kemudian yang ketiga, kita juga mungkin tadi sosial media kita sudah menggunakan, cuma saat ini kita juga masih mengembangkan juga untuk lebih automatic lagi, automatisasi. Nah, itu bahasanya. Sulit ya bahasanya. Ya, agak susah. Jadi semuanya akan menjadi otomatis. Kalau AI ini kan sementara masih manual, cuma sinyalnya udah datangnya otomatis. Jadi dia merekam data, terus dia menyimpulkan, terus kita harus dari kesimpulan itu harus kita lakukan secara manual. Katakanlah hari ini untuk beli, hari ini untuk jual, itu harus masih manual. Tapi ke depan kita akan coba untuk lebih otomatis itu tadi, atau bahasanya automatisasi. Gitu. Oke, untuk selanjutnya, apakah perusahaan mengembangkan sistem atau aplikasi internal sendiri? Jika ya, seperti apa sih proses pengembangannya? Oke, mungkin data sepil dulunya ya tadi ya. Teknologi pengembangannya itu seperti AI itu tadi yang sudah mungkin sedikit tak simpulkan tadi. Nah itu sebenarnya masih saat ini masih dalam pengembangan. Karena untuk persentase baik buruknya itu masih 94,77%. Kita belum bisa mencapai di 95 ke atas. Itu masih dalam tahap pengembangan. Itu untuk AI ya. Yang kedua untuk website. Website sendiri kita juga sudah bagus terintegrasi. Cuma data-data itu tadi, cloud computing itu belum nyatu dengan website ini. Jadi kita masih sendiri-sendiri. Ini kita berharap pengen bisa menyatukan itu, menjadikan satu biar kita kalau mengakses antara internal eksternal itu sama. Kemudian antara back office, front office juga sama. Termasuk nanti kita kalau misalkan pengembangan teknologi aplikasi terkait hal itu kita lebih enak aksesnya, termasuk absensi juga. Kita absensi kan masih minder ya. Iya. Kalau misalkan kita pernah belajar dari perusahaan lain atau mungkin dari instansi lain, kita udah pakai aplikasi semua absennya juga. Jadi lebih enak, lebih nyaman, kemudian lebih fleksibel. Kita bisa bekerjanya secara WFA, back work from anywhere, bukan work from home lagi, bukan work from office lagi. Jadi anywhere, gitu. Itu masih dalam pengembangan. Aplikasi juga ada sih satu, aplikasi Mitau, cuma memang kemarin belum lama launching, cuma sekarang masih dalam tahap percobaan. Oh iya. Ya, belum di-launchingkan secara resmi, tapi masih dalam percobaan seperti itu. Berarti semuanya masih dalam tahap pengembangan ya kan? Iya, kebetulan kita baru 20 tahun nih. Oh, ya, tapi kalau misalkan dikatakan 20 tahun memang belum baru sih. Yang baru itu dalam tahap ke 20 tahun berjalan ke 30 ini kan kita mau mengembangkan lebih maju lagi menghadapi 4.1 itu tadi. Iya. Iya kan? Oke, untuk selanjutnya, bagaimana PT Mitau memanfaatkan teknologi komunikasi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan? Oke, bagaimana cara kita untuk lebih apa tadi? Meningkatkan pelayanan pelanggan. Meningkatkan pelayanan pelanggan ya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan pelayanan? Ya, yang jelas kita untuk meningkatkan kita menggunakan digital ya, karena digital ini bisa kita berinteraksi secara jauh. Karena untuk pelayan kita itu tidak cuma lokal, tapi juga internasional. Bahkan kita klien ada dari Amerika walaupun orang Indonesia, kemudian kita ada klien di Belanda, kita juga ada di Indonesia, ada juga yang di luar Jawa, di Kalimantan, Balikpapan juga ada. Itu salah satu bentuk peningkatan pelayanan di mana kita menggunakan aplikasi WhatsApp itu tadi. Kebetulan WhatsApp ini yang sangat paling banyak untuk interaksi ya. Karena WhatsApp ini kebetulan masyarakat umum punya, masyarakat umum bisa, masyarakat umum pada pakai itu. Nah, makanya kita kembangkan di situ. Cuma nantinya ketika kita memang ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk keluar lebih bagus lagi, ketika ada tren tertentu dan kita bisa mengembangkan lebih bagus. Tapi kita memang kalau misalkan untuk komunikasi secara pelayanan, secara untuk eksternal seperti itu. Terus kita juga bisa melalui itu tadi pelayanan informasi, edukasi, sosialisasi yang kembali lagi ke awal. Kita kan selain mengedukasi yang sudah menjadi klien, kita juga mengedukasi masyarakat luas. Ya TikTok sama Instagram ini yang kita gunakan. Kalau Instagram memang informasi secara orang-orang yang terlingkup di Instagram kami. Kalau TikTok ya kita viralkan lewat situ, biar orang-orang tahu lewat situ. Nah, gitu. Bagi TikTok kan algoritmanya tuh suka berubah-berubah ya setiap harinya. Iya benar, menyesuaikan kadang-kadang. Ini algoritmanya TikTok tuh menyesuaikan dengan obrolan kita. Kita kan direkam ini kan. Ini kan bisa merekam secara nggak langsung. Dan itu udah langsung masuk input di TikTok.
TikTok udah sejauh itu untuk merekam keseharian kita. Nanti coba aja cek ketika kita ngobrol gini, coba lihat FYP-nya akan berubah atau enggak. Aku baru tahu aku kalau ini. Bisa jadi. Nanti kalau tahu coba aja cek aja. Itu beberapa orang mengalami itu. Ada yang mungkin HP-nya agak tertinggal mungkin ya, tapi kalau udah paling baru-baru sekarang mesti ikut. Oh, kayak gitu toh. Terutama iPhone sih kayaknya. Oh, iPhone cepet ya, Kak? Kayaknya ya. Aku nggak promosi dan lain sebagainya, cuma yang tak amati seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, apakah karyawan di PT Mitau mendapatkan pelatihan khusus terkait TIK? Kalau pelatihan TIK sih sebenarnya semuanya dapat ya. Kita dari awal itu interview, kemudian training. Nah, di training ini semuanya dilatih untuk bagaimana cara untuk melakukan komunikasi, baik itu secara online maupun offline. Ya kan, kita dilatih pertama untuk aplikasinya apa? Aplikasinya kita dilatih bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini. Kenapa kok kita dilatih seperti itu? Kita juga nanti ke depan akan mengajarkan atau mengedukasikan ke orang, ya kan, ke masyarakat, ke klien, ke siapapun, termasuk mungkin saat ini saya juga. Nah, ini gimana cara kita untuk bisa mengedukasi dengan komunikasi yang baik dan benar, atau komunikasi yang efektif dan efisien. Ketika itu sudah didapat oleh ibaratnya seseorang yang di situ di training dalam internal ya, itu harapannya orang yang menerima informasi itu utuh atau minimal 50%-nya lah, ya nggak cuma sekedar bahasanya kalau Jawanya ngesahke. Oh, ngesahke. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau bisa kita ada pelatihan itu fungsinya untuk itu. Selain itu kita juga kalau misalkan setiap paginya itu ada briefing, kemudian setiap sorenya ada evaluasi, itu yang kita gunakan untuk melatih teman-teman untuk bisa berkomunikasi juga. Bagaimana pola pikir yang dia punya dengan tema yang sudah ditentukan, dia menyampaikan. Kita jadi tahu pola pikirnya seperti apa. Kita tahu bagaimana, oh ternyata internal kita masih sejauh ini loh pola pikirnya, ternyata masih cetek nih, itu loh bahasanya. Kalau dia cetek ngasih tahu orang yang tinggi, ini orangnya sok pintar gitu. Iya. Nah, gitu. Tapi ya kadang-kadang kita kalau mau pede ya udah kita berani aja. Tapi yang penting kita punya dasar untuk berbicara itu. Begitu sih. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana perusahaan mengatasi kesenjangan literasi digital di antara karyawannya? Oke, untuk mengatasi kesenjangan digital ya, tapi bisa dikatakan kalau kesenjangan sih enggak ya. Iya. Cuma kita semuanya saling support. Ketika ada satu yang mungkin kurang, kita tutup dengan temannya yang lain. Karena ketika kita bertemu dengan klien pun kita nggak sendiri. Biasanya kita datang, kita ketemu sama orang, kita ada rekan partner kita menyampaikan sesuatu, rekan partner untuk menambahkan ataupun menyempurnakan. Harapannya apa? Kita berdua, karena kita misalkan kita cuma dapat dari informasi yang di briefingkan itu 50-50, kita menyampaikan ke beliau 50-50 kan jadi bisa 100. Oh iya. Minimal kalau 20-20 pun 30-30 pun masih 60 di atas 50 gitu. Iya. Gitu. Itu salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan. Terus selain itu kita juga kadang-kadang update informasi digital melalui informasi yang sudah di-share melalui WA group. Jadi kita juga ada WA group di mana di situ grup tim ataupun grup keseluruhan satu office, kemudian ada tim masing-masing, tim besar, tim kecil, bahkan untuk tim untuk diri sendiri, mat sendiri juga ada. Jadi setiap kita memberikan informasi, atasan memberikan informasi, kepala cabang memberikan informasi, analis memberikan informasi, kita dari situ dari belajar. Tinggal kemauan, mau nggak? Nah, kembali ke kita, mau nggak membaca itu, mau nggak mempelajari itu. Kalau kira-kira nggak mau, ya itu tadi kesenjangan itu akan terjadi. Makanya kalau misalkan sama-sama baca tapi kok ada perbedaan, kita cross check dengan sumber yang sama kan enak. Nah, gitu. Itu cara kita untuk coba untuk meminimalisir kesenjangan literasi digital yang ada di perusahaan. Seperti itu sih. Untuk selanjutnya, apa rencana pengembangan sistem TIK di PT Mitau dalam 3-5 tahun ke depan? Oke, untuk rencana 3-5 tahun depan, kita kebetulan ke depan tetap akan mengembangkan terus seperti yang tak sampaikan tadi, termasuk tools AI yang masih notabene-nya masih 94%. Kita akan kembangkan terus, meningkatkan terus supaya akurasinya semakin tinggi dan masyarakat semakin percaya ke kita, mengandalkan analisis dari AI ini. Kemudian kita juga mengembangkan aplikasi yang nantinya bisa menyatukan data-data yang ada di internal supaya semua orang bisa mengakses dari situ, mempermudah itu tadi. Jadi kita bekerja itu bisa melalui WFA. Kemudian juga website yang bisa diakses oleh klien
internal kita, kemudian masyarakat untuk mencari informasi maupun untuk melakukan suatu hal yang disebut operasional, transaksi, kemudian aktivitas kerja. Di situ semua terangkum di situ. Jadi harapannya bisa enak. Kita misalkan mengakses sesuatu tinggal loginnya pakai apa ini? Login karyawan, login klien, login masyarakat, atau login apa, ya kita kan masing-masing. Nanti itu bisa dikategorikan di situ, biar nanti portalnya udah masuk sendiri-sendiri tapi dalam satu wadah. Nah, kita menghadapi itu untuk 3 tahun ke depan, termasuk juga sebenarnya kita udah siap untuk menghadapi itu, karena kita untuk basisnya sendiri semuanya udah dari digital. Baik itu dari produknya, dari sistemnya, kita semuanya udah digital. Cuma itu tadi, kita tetap mengantisipasi dengan offline tetap ada, dengan berkas-berkas yang kita simpan untuk membackup ketika nantinya security cyber ini masih dalam tahap pengembangan ini memang belum bisa untuk membackup ketika terjadinya suatu hal yang sifatnya apa ya, virus kayak atau kebobolan atau dan pelindungan data-data klien dan lain sebagainya. Tapi kita udah kerjasama dengan Kemendak juga kan, sudah bekerja dengan bank juga, semuanya pasti akan udah lebih aman. Karena di situ udah ada pengawasnya juga, udah ada penjaminnya juga, udah ada yang menjaga dari pemerintah juga, campur tangan dari instansi lembaga pemerintah. Jadi kita harapkannya di sini juga udah bekerja sama begitu, kita lebih safety, termasuk klien merasa aman. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara kita hari ini. Semoga apa yang tadi kita obrolin tentang PT Mitau ini yang menggunakan teknologi informasi komunikasinya ini bisa jadi manfaat buat teman-teman. Sampai tertarik juga sama PT Mitau. Boleh banget cari tahu. Oke, cukup sekian dari kami. Dadah. Dadah.